Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu, diberkati orang yang mendengar firman-Mu dan yang juga menyampaikan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saja. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu tema dari perikop ini adalah Tuhan punya cara dan waktunya untuk menolong. Tuhan punya cara dan waktunya untuk menolong. Saudara, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini adalah Yakobus mati, Petrus dipenjara, dan Petrus dilepaskan. Nah saudara, kalau kita baca dengan teliti pasal 12 ini, khususnya di ayat yang kedua dan ketiga, maka saudara kita bisa melihat dan menyimpulkan di sana Herodes sedang melakukan usaha untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Atau di dalam bahasa kerennya sekarang, Herodes sedang melakukan pencitraan dirinya di hadapan orang-orang Yahudi. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Yakobus dan juga memenjarakan Petrus, para rasul, dan orang-orang percaya yang lain yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Saudara, kadang saya berpikir Tuhan mengizinkan hamba-hambanya seperti Petrus, seperti Yakobus, orang-orang yang begitu setia, teraniaya, bahkan mengalami kematian demi Injil. Saudara, saya rasa itulah salib, itulah tantangan, itulah harga yang harus dibayar oleh setiap orang-orang yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengizinkan itu bukan sebuah kesialan, tetapi Tuhan izinkan itu demi rencana Tuhan dan kemuliaan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian perikop 12 ini, saudara, kita juga melihat di sana Petrus yang sedang di dalam penjara itu, yang akan segera diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi, diperhadapkan kepada orang-orang banyak, akan diadili, dihakimi. Saudara, secara manusiawi tidak ada harapan lagi bagi Petrus untuk bebas, karena mengingat Yakobus juga sudah mengalami kematian. Maka kemungkinan yang paling besar adalah Petrus pun akan mengalami hal yang sama, yaitu akan mengalami kematian. Saudara, kalau kita ada di posisi Petrus saat itu, kita dipenjara karena Kristus, dibelenggu di sana, tetapi kita melihat di situ Petrus menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau saudara membaca Alkitab ini bagian selanjutnya, maka kita melihat dalam kondisi yang seperti itu,
di dalam penjara dengan pengawalan yang ketat, dibelenggu. Alkitab mencatat Petrus di dalam penjara bisa tidur dengan tenang. Petrus yang ada di dalam penjara bisa tidur. Saudara, ini sesuatu hal yang tidak biasa. Dengan kata lain, saudara, Petrus mampu tenang. Tenang menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mampu menghadapi dengan tenang apa yang akan segera terjadi besoknya atas dirinya. Petrus mampu berserah. Petrus mampu menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan seperti itu, di tengah-tengah penjara, bahkan ancaman kematian segera tiba, Petrus bisa tetap tenang, bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, terkadang kita ada masalah pergumulan di dalam hidup kita nggak bisa tidur, bukan? Kita mondar-mandir ke sana kemari, ya, berjalan ke sana kemari, masuk dapur, keluar dapur, jalan mengitari rumah dan lain sebagainya. Kebingungan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum, bukan karena puasa. Tetapi Petrus menunjukkan di dalam bagian yang kita baca ini, saudara, Petrus mampu tenang, dia tidur. Dia menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk berserah, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Petrus begitu yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Bahkan hal yang sangat menarik ditunjukkan adalah dari jemaat. Alkitab mencatat jemaat orang-orang percaya tidak meninggalkan Petrus ataupun membiarkan Petrus di dalam penjara. Memang mereka tidak mendemo begitu ya, datang ke penjara, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu? Mereka tekun mendoakan Petrus. Mereka bertekun mendoakannya kepada Allah, kepada Tuhan. Sebuah teladan yang sangat baik yang perlu kita praktekkan dan tiru di zaman sekarang. Mendoakan para hamba Tuhan, mendoakan para pelayan Tuhan, mendoakan pergumulan mereka, mendoakan setiap kesulitan mereka, mendoakan orang-orang seiman, mendoakan orang-orang di sekitar kita di dalam pergumulan mereka. Saya rasa ini sesuatu yang sangat baik, yang sangat indah, yang perlu kita praktekkan di dalam hidup kita, yang sekarang ini sudah mulai terlupakan dan dilupakan. Saudara lihat di dalam ayat yang kelima, Petrus ditahan, Petrus dipenjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Saudara, doa merupakan hal yang sangat penting, yang sangat urgent, yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Melalui doa, saudara, kita mendapatkan kekuatan rohani yang ekstra. Melalui doa kita bisa mendapatkan satu kekuatan yang baru, kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan di dalam hidup kita. Saya percaya kalau Petrus bisa tenang, bisa tidur dengan nyenyak, bisa melewati semuanya itu oleh karena dia punya satu kehidupan doa dan hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Saudara, betapa banyak orang Kristen yang kemudian melupakan tentang doa ini, saudara. Bosan berdoa, tidak ada waktu untuk berdoa. Tetapi hari ini, saudara, saya mau katakan, doa adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan ketika kita di dalam pergumulan. Bahkan bukan hanya dalam pergumulan, setiap waktu, setiap saat kita harus berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab
mencatat dengan sangat jelas Kisah Rasul pasal 12 ayat 7 sampai 11. Waktu Petrus di penjara, kalau saudara melihat ayat yang ke-7 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wow, luar biasa. Ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Seperti kayak dalam mimpi begitu ya. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Wow, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus di penjara, jemaat mendoakannya, dan pada malam itu dikatakan oleh Alkitab, malaikat Tuhan datang kepadanya dan kemudian membebaskan Petrus dari penjara. Bahkan bukan hanya membebaskan, dia menuntut membimbing Petrus sampai keluar dari penjara itu. Saudara, Tuhan punya cara dan waktu tersendiri untuk menolong kita. Seperti Tuhan menolong Petrus, dia punya cara, dia punya waktunya sendiri. Maka Tuhan yang sama juga memiliki cara dan waktunya sendiri untuk menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Bagian kita adalah, mari kita tetap percaya dan berserah, bersandar kepada Tuhan. Kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Dia juga tidak terlambat untuk menolong kita. Pertolongannya adalah tepat pada waktu. Saudara, untuk menerima hal ini tentu tidaklah mudah. Seringkali saudara kita sudah menyerah terlebih dahulu. Seringkali kita sudah mengatakan, Tuhan, aku menyerah, aku tidak bisa lagi. Tetapi hari ini saya mau katakan, Tuhan punya cara dan waktunya untuk menolong kita. Kalau sudah waktunya, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 55. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ayat ini sangat menguatkan saya, dan saya berharap juga akan menguatkan saudara semua. Alkitab mengatakan, serahkanlah khawatirmu. Mari kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan, kata firman, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Ada waktunya, ada caranya Tuhan akan menolong kita. Kalau sudah tiba waktunya, maka Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kita. Amin. Amin, saudara. Katakan amin. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang-orang benar itu goyah. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, meneguhkan,
sembuh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh kembali diteguhkan iman kami. Bahwa Engkau tidak pernah terlalu cepat menolong kami. Engkau juga tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau punya cara, Engkau punya waktu sendiri untuk mengangkat dan menolong setiap kami. Bapa di surga, berikanlah kepada kami hati yang terus bersandar kepada Engkau, yang terus beriman dan percaya kepada Engkau. Dalam setiap pergumulan kami tidak putus asa, kami tetap andalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.